Seorang remaja tewas usai terlibat aksi tawuran di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban tewas akibat luka berat sabetan benda tajam. Tawuran ini terjadi di Jalan Jembatan Besi, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Dua kelompok remaja saling serang gunakan senjata tajam berukuran besar. Korban, warga Kampung Kalibaru, Kecamatan Babelan yang ikut tawuran tewas saat saling serang. Korban luka parah akibat sabetan senjata tajam di tubuhnya. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat, tapi nyawanya tidak tertolong. Keluarga korban menangis histeris saat jasad korban tiba di rumah duka. Keluarga langsung makamkan korban pada malam itu di tempat pemakaman umum. Pasca kejadian, petugas kepolisian berhasil mengamankan 2 orang tersangka pelaku tawuran yang merenggut nyawanya. Sudah berhasil diamankan, tapi masih kami lakukan pengembangan kembali. Ada berapa orang? Yang diamankan 2 orang saat ini, masih kami tanyakan. Dari pihak Polres dan Polsek tidak henti-hentinya kami melakukan patroli di jam yang rawan terjadinya tawuran. Ya. Ini sudah dilakukan evaluasi jam-jam untuk rawan terjadinya tawuran. Kasus keracunan minuman keras oplosan di berbagai daerah di Indonesia sudah menyebabkan puluhan orang meninggal dunia. Lantas seperti apa kandungan miras oplosan dan apa dampaknya terhadap tubuh manusia? Kita lihat seperti apa dampaknya terhadap tubuh manusia. Jika kita bicara mengenai minyak oplosan, kandungannya ini terdiri dari alkohol 90% dan juga kandungan metanol. Jika bicara mengenai metanol, metanol adalah zat kimia yang sangat tidak ideal untuk dikonsumsi oleh tubuh. Mengapa? Karena metanol ini biasanya digunakan untuk industri kimia, bahkan digunakan untuk pembersih kaca, kemudian juga mungkin kaum hawa wanita bisa menggunakan untuk pembersih kuku, mungkin yang sangat paham akan kegunaan daripada metanol ini. Lalu bagaimana jika masuk ke dalam tubuh dan sudah bercampur dengan beberapa zat yang lain, seperti ini ada minuman bersoda, minuman berenergi, ginseng, serta yang ironis adalah cairan anti nyamuk. Ketika seseorang mengkonsumsi narkoba ataupun miras seperti itu, ada kurang lebih beberapa zat yang memang langsung direspon oleh tubuh, terutama di bagian otak. Kalau kita berbicara mengenai kandungan bir, berdasarkan riset yang saya dapatkan dari WHO, ini mengandung sekitar 5 hingga 10% alkohol. Kemudian kalau kita mengkonsumsi jenis yang lebih tinggi lagi, misalkan wine, ini kurang lebih mengandung 10 hingga 15%. Dan sementara yang paling tinggi adalah whisky dan beberapa minuman lain itu bisa mencapai 40%. Tapi yang terjadi saat ini adalah kandungan dari metanol dan alkoholnya sendiri di atas 50% bahkan sampai 90%. Bisa Anda bayangkan bagaimana tubuh akan bisa mencerna hal tersebut karena biasanya tubuh akan merespon zat yang masuk sebagai zat adiktif ataupun zat toksifikasi sehingga harus dibuang. Ketika bicara mengenai bagian tubuh apa yang sangat mendapatkan respon adalah hati. Hati dan juga bagian pencernaan dan ginjal serta pankreas serta fungsi otak karena alkohol sendiri memberikan dampak antidepresan ataupun kenyamanan. Tetapi jika jumlah kadar alkoholnya lebih tinggi akan menyebabkan kematian batang otak dan saraf akibat tingginya metanol yang masuk ke tubuh. Sementara kalau untuk ginjal dan juga pencernaan, biasanya tubuh akan memberikan respon. Mungkin ada beberapa istilah yang dikatakan dengan jackpot atau muntah, karena tubuh pencernaan terutamanya tidak mampu menerima asid ataupun asam yang mengakibatkan korosif pada pencernaan. Nah, ini adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh kasus miras, salah satunya di Cicalengka di mana puluhan warga maupun di Depok, Jawa Barat meninggal akibat minyak ataupun miras oplosan. Dan kandungan miras oplosan memang harus diperhatikan dari kandungannya tersendiri, bahwasanya metanol bukan konsumsi bagi manusia. Warga Kelurahan Sumberwetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, Agus Tiranda hanya bisa terbaring di ranjang bambu setiap harinya. Remaja berusia 21 tahun itu terpaksa dipasung pergelangan kaki kanannya karena depresi dan dianggap membahayakan oleh pihak keluarga. Agus mengalami gangguan jiwa setelah overdosis pil koplo 3 tahun lalu. Agus pun sempat dirawat di rumah sakit, namun kondisi ekonomi keluarga membuat remaja ini tidak mendapat perawatan medis lanjutan.